kita akan sedianya, rencananya Senin ini besok tanggal 14 akan datang bersama Habib Rizik dan 5 tersangka lainnya yang saat ini tersangka ya, sebelumnya kan hanya saksi, untuk diperiksa gitu, untuk menjelaskan, untuk menjalani pemeriksaan. Akan tetapi perkembangannya, dinamikanya berubah. Oleh karena itu kami di sini proaktif mendatangi pihak Polda Metro Jaya untuk mengambil surat panggilan. Jadi kita proaktif, sebelum dikirimkan kita datang dulu ke sini sekarang gitu. Itu membuktikan bahwa kita di sini proaktif untuk penegakan hukum dimaksud ini. Artinya kita mengambil suratnya, kalau ada kita akan ambil, karena kan baru penetapan, belum ada panggilan kan, panggilan untuk pemeriksaan atas status tersangka ini gitu kan, kepada 6 pihak ini termasuk Habib Rizik Syihab. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan, yang menjadi temannya COVID ini, sehingga kemudian perlu terjadi penularan, yang dapat menyebabkan korban, baik keselamatan jiwa maupun korban fisik karena sakit, kerugian material, ya harus kita tindak. Oleh karena permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon. Memperhatikan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundangan yang lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Ahmad Guntur, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agustinus Endro C. SHMH, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, yang dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Tegas, Hakim tolak permintaan tim kuasa hukum Habib Rizik di sidang. Tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab meminta agar kliennya dihadirkan dalam persidangan gugatan pra-peradilan. Hal itu disampaikan kepada Hakim di ruang sidang gugatan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021. Tim kuasa hukum Rizik meminta pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat surat yang ditujukan pada kepolisian. Pasalnya saat ini Rizik yang menyandang status tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan masih ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara untuk sidang perdana hari ini, Rizik juga tidak hadir karena sedang menjalani pemeriksaan. Kami mohon dibuatkan surat panggilan untuk permohonan unprinsipal karena saat ini sedang ditahan agar bisa hadir di sini, ungkap salah satu tim kuasa hukum Rizik di hadapan hakim. Merespon hal tersebut, Hakim Ahmad Sahyuti mengatakan, saat ini cukup pihak tim kuasa hukum saja yang hadir, sebab prosedur untuk Rizik bisa keluar dari tahanan cukup panjang. Mohon kan dalam tahanan, ini prosedur masih panjang. Saya kira cukup pengacara saja, ujar Ahmad Sahyuti. Rencananya sidang akan kembali digelar pada Selasa 5 Januari 2021, esok hari. Sidang tersebut beragendakan jawaban dari pihak termohon. Untuk sidang selanjutnya, kami berikan kesempatan bagi para pemohon besok jam 1, begitulah tutupnya. Pengacara Habib Rizik Syihab membacakan poin-poin permohonan dalam sidang pra-peradilan Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021. Adapun poinnya berisi tentang keberatan Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengacara Habib Rizik, M. Kamil Pasa, mengatakan ada sejumlah alasan permohonan pra-peradilan dilakukan, misalnya tentang kekaburan, penyelidikan dan penyidikan dalam kasus kerumunan di Petamburan lantaran dalam hajatan Syarifah Najwa Shihab. Pihak pemohon dan keluarga hanya membuat undangan terbatas, tak lebih dari 17 undangan. Saat bersamaan DPP FPI juga membuat acara Maulid Nabi yang juga mengundang pemohon bahwa acara pernikahan tersebut disetujui dan dihadiri oleh pihak KUA Tanah Abang.
dan acara Maulid diketahui serta disetujui Wali Kota Jakarta Pusat. Ujarnya saat membacakan permohonannya di PN Jaksel pada Senin 4 Januari 2021. Namun, tak disangka-sangka banyak umat hadir dan terpaksa panitia meminta hadirin menerapkan protokol kesehatan. Panitia membagikan masker, bahkan BPBD DKI Jakarta selaku bagian Satgas COVID-19 DKI Jakarta mendukung pembagian masker termasuk Dinas Perhubungan DKI yang menutup jalan KS Tubun demi terciptanya jaga jarak. Namun, Pemprov DKI tetap menganggap acara itu melanggar Pergub sehingga memberikan sanksi administratif kepada pemohon sebesar 50 juta yang sudah dibayar pemohon. Meski demikian, termohon penyidik Polda Metro Jaya tetap memproses peristiwa itu. Jelas Kamil. Kemudian tentang lokus deliksinya, juga pada tahap penyelidikan disebutkan Jalan Taksi, Tanduran 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sedangkan saat penyidikan disebutkan berbeda yakni Jalan Tebet Utara, Tebet Jakarta Selatan. Maka itu bagaimana bisa pembuktian itu dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda. Lalu pasal 160 KUHP pun saat penyelidikan tak disebutkan, tapi baru ada saat penyidikan. Dalam tahap penyelidikan hanya terdapat 2 pasal saja, pasal 93 Jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP. Tiba-tiba dalam penyidikan diselipkan pasal 160 KUHP, begitulah katanya. Setelah itu masuknya pasal 160 KUHP pada penyidikan dipertanyakan dengan serius mengenai pasal Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Habib Rizik tak bisa dikenakan pasal itu karena di Indonesia diberlakukan sistem PSBB dengan sanksi denda administratif, bukan sistem kekarantinaan kesehatan dalam menangani COVID-19. Muhammad Kamil Pasha selaku kuasa hukum Habib Rizik Shihab menyatakan penetapan status tersangka terhadap kliennya tidak sah dan tak berdasar hukum. Hal itu disampaikan Kamil Pasha dalam sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021. Dalam sidang tersebut, Rizik Shihab melalui kuasa hukumnya itu menyampaikan keberatan atas status tersangkanya oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Tanduran, Jakarta Pusat. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Muhammad Kamil Pasha membacakan permohonan Habib Rizik. Dalam petitumnya, Rizik Shihab menyatakan bahwa SPCD garing 4604/11/2020 Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SPCD garing 4735/12/2020 Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, penetapan status tersangka pada Rizik tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penyidikan akuo tidak mempunyai kekuatan mengikat. Begitulah jelasnya. Oleh karena itu, kubu Rizik Shihab meminta agar seluruh permohonan pra-peradilan diterima seluruhnya. Tak hanya itu, mereka minta pada pihak termohon agar menerbitkan surat perintah penghentian perkara untuk kasus Habib Rizik. Berikut 7 poin petitum Habib Rizik Shihab. 1. Menerima permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor SPCD garing 4604/11/2020 Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SPCD garing 4735/12/2020 Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penetapan akuo tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penyidikan akuo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 5. Menyatakan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon dalam hal ini Surat Perintah Penangkapan nomor SP KAP garing 2502 garing 2020 garing Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 dan Surat Perintah Penahanan nomor SPH garing 2118 garing 12 garing 2020 garing Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat. 6. Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan permohonan dari tahanan serta merta sejak putusan akuo dibacakan. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara.